Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Buana 79. Salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kita lanjutkan untuk proses penyusunan laporan keuangan dari UD Abadi, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada proses posting buku besar. Kemudian dari proses posting jurnal khusus ke buku besar, kita sudah susun raca saldo 31 Desember atau trial balance 31 Desember. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan fokus membahas terkait bagaimana cara menyusun jurnal penyesuaian dari UD Abadi, di mana di sini sudah saya siapkan untuk soal-soalnya atau bukti memo yang terkait dengan penyesuaian itu sendiri. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita bisa langsung saja membahas masing-masing bukti memo untuk penyesuaian. Kita mulai dari dokumen transaksi nomor 21. Kita lihat bahwa yang pertama, ada bunyi memo, di mana untuk isi memo yang pertama ada persediaan store supplies bahwa pada akhir periode dinilai itu adalah Rp11.625.000. Nah, untuk mengetahui berapa nilai beban atas pemakaian perlengkapan atau stok supply itu sendiri, kita harus lihat berapa saldo persediaan yang ada di UD Abadi ini. Kita lihat di trial balance 31 Desember. Ya, kita lihat di sini bahwa di trial balance 31 Desember untuk store supply sendiri saldonya 10.300.000. Oke, untuk mempermudah ini coba saya akan bagi jadi dua seperti ini. Ya, kita lihat di sini bahwa persediaan air store supplies itu dinilai 11.625.000. Sedangkan di saldo neraca atau neraca saldo untuk perlengkapan sendiri saldonya adalah 10.300.000. Artinya bahwa taksiran ini ternyata nilainya lebih tinggi. Yang biasanya kalau kita latihan itu biasanya taksiran untuk store supplies dia lebih rendah, tetapi di sini lebih tinggi. Nah, itu artinya bagaimana caranya supaya pada akhir periode setelah adanya penyesuaian ini bahwa store supplies menunjukkan nilai 11.625.000, maka untuk jurnalnya sendiri ya, kalau biasanya taksiran store supplies itu lebih rendah, ini biasanya jurnalnya adalah store supplies expense pada store supplies. Tapi di sini permasalahannya karena persediaan air store supplies dinilainya lebih tinggi dari nilai saldo suppliesnya sendiri atau store supplies sendiri, maka jurnalnya kita balik. Sehingga di sini jurnal untuk mencatat untuk poin yang pertama atau bukti memo yang pertama itu adalah kita masukkan dulu tanggalnya. Ya, tanggal 31 jurnalnya adalah store supplies pada store supplies expense. Jadi kebalik sini. Yang biasanya kalau persediaan air store supplies itu dinilai lebih rendah, itu maka jurnalnya store supplies expense pada store supplies. Tapi di sini ternyata penilaian atas persediaan store supplies pada air periode nilainya dia lebih tinggi, sehingga jurnalnya kita balik seperti ini. Supaya dengan tujuan apa? Selisih antara store supplies atau penilaian store supplies di air periode dengan nilai saldo store supplies yang sebenarnya itu bisa menambah nilai saldo store supplies ini. Nah, kalau kita hitung selisihnya antara saldo store supplies dengan taksiran air periode itu 10.300.000 dikurangi dengan 11.625 dikurangi dengan 10.300. Maka di sini ketemulah nilai untuk sisi debit dan kreditnya sebesar Rp1.325.000. Oke, itu jurnal yang pertama. Lalu untuk refnya silakan kalian masukkan untuk kode akun. Lalu yang kedua, beban sewa toko Desember 2022 di sini dinyatakan 1 juta. Artinya beban sewa toko itu sudah disebutkan 1 juta. Artinya bebannya sudah ketahuan. Sehingga nilai ini yang kita catat ke dalam jurnal penyesuaian. Nah, jurnal untuk mencatat adanya beban sewa toko ini, jurnalnya adalah yang pertama kita masukkan dulu ya, jurnalnya itu adalah rent expense pada prepaid rent atau beban sewa toko beban sewa pada sewa dibayar di muka. Untuk kode akunnya sendiri silakan disesuaikan. Nilainya untuk sisi debit dan kredit kita ambil dari dokumen yaitu 1 juta ini. Oke, itu jurnal yang kedua. Sekarang kita masuk jurnal yang ketiga. Begitupun sama dengan yang nomor 2, bahwa beban asuransi, artinya nilai beban asuransi sudah diketahui di sini nilainya adalah 1.250.000. Berarti ini akan kita catat di dalam jurnal. Nah, untuk mencatat adanya beban asuransi, jurnalnya adalah insurance expense pada prepaid insurance atau
beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Untuk nilainya sendiri itu bisa kita ambil di dokumen, yaitu 1.250.000. Kita masukkan di sisi debit dan sisi kredit seperti ini. Oke, itu jurnal yang ketiga. Dan yang terakhir untuk bukti yang pertama itu adalah kode untuk yang poin keempat. Di sini disebutkan bahwa taksiran kerugian piutang dagang itu 2,5% dari saldo per 31 Desember. Nah, sekarang untuk mengetahui berapa beban kerugian piutang ya untuk 2,5% dari nilai saldo, ini kita lihat dulu di daftar saldo untuk piutang dagangnya sendiri itu adalah 246 juta. Nah, dari 246 juta piutang dagang ini ditaksir 2,5%-nya ini tidak tertagih. Artinya kita coba cari berapa 2,5% dari nilai piutang ini atau 246 juta ini. Saya hitung 2,5% dikalikan dengan nilai piutang 246. Temulah nilai 2,5% ini dikalikan dulu ya, kalikan dengan piutangnya. Didapat 6.150. Ini taksiran kerugian piutangnya. Jadi ditaksir dari 246 juta ini, ternyata 6.150 ini dianggap piutangnya hilang atau nggak tertagih. Nah, kemudian kita lihat cadangan kerugian piutang dagang kita atau allowance for doubtful debt, ternyata dilihat di sini untuk cadangannya itu adalah 12.800. Cadangan piutang itu lebih besar dari taksiran kerugian piutangnya. Nah, kalau terjadi begini, saldo piutang lebih besar dari taksiran kerugian piutangnya, maka jurnal untuk mencatatnya di sini adalah kita masukkan dulu tanggalnya. Kemudian jurnalnya adalah allowance for the full debt pada bad debt expense. Nah, kalau misalnya cadangan ini lebih rendah dari taksiran kerugian piutangnya, maka jurnalnya bisa dibuat beban kerugian piutang atau bad debt expense pada allowance for the full debt. Yang jadi masalah, saldo cadangannya ternyata di sini lebih besar dari persentase atau taksiran kerugian piutangnya. Sehingga supaya pada akhir periode setelah adanya penyesuaian, saldo cadangan menunjukkan nilai saldo yang sebenarnya, artinya menunjukkan taksiran kerugian piutang sebesar 2,5%, maka cadangan yang ada di saldo harus kita kurangi. Dengan cara kita buat jurnal untuk allowance for the full debt ada di sisi debit karena saldo normal cadangan ada di sisi kredit. Sehingga supaya 12 juta ini berkurang menjadi 6.150, maka dalam pencatatan jurnal penyesuaian allowance for the full debt ada di sisi debit sedangkan BDP-nya ada di sisi sebelah kredit. Nah, nilainya itu adalah selisih antara nilai saldo cadangan dengan taksiran kerugian piutangnya. Nah, di sini setelah kita hitung untuk selisih antara saldo cadangan dan saldo taksiran itu selisihnya ada 6.650.000 rupiah. Inilah yang kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian untuk cadangan kerugian piutang ini, yaitu 6.650.000 rupiah untuk sisi debit dan sisi kredit. Oke, jadi itu jurnal penyesuaian jika terjadi saldo cadangan lebih besar dari nilai taksiran kerugian piutangnya. Tetapi jika taksiran kerugian piutang ini lebih besar dari nilai cadangan, maka jurnalnya dibalik, bad debt expense pada allowance for the full debt. Seperti itu kira-kira untuk penjelasan bukti memo yang pertama dari 4 poin terkait data penyesuaian air holding. Oke, sekarang kita masuk ke bukti memo yang kedua. Oke, kita masuk ke bukti memo yang kedua di sini yaitu terkait penyusutan aset. Ada 2 informasi di sini. Yang pertama, bahwa penyusutan equipment bulan Desember itu adalah 700.000. Di sini sudah disebutkan nilai penyusutan atau beban penyusutannya di sini yaitu 700.000 rupiah. Nah, jurnal untuk mencatat adanya penyusutan equipment bulan Desember di sini kita catat ke dalam jurnal. Jurnalnya bunyinya adalah yang pertama kita masukkan tanggalnya dulu. Jurnalnya adalah depreciation expense atau beban penyusutan pada akumulasi penyusutan equipment atau peralatan. Debit kreditnya, oke, kode akunnya disesuaikan dengan soal. Debit kreditnya kita masukkan nilai beban penyusutan ini yaitu 700.000 rupiah untuk sisi debit dan sisi kreditnya. Lalu yang kedua, poin yang kedua,
ada gaji bulan Desember yaitu sebesar 3.550.000. Ini ternyata akan dibayar di bulan Januari. Artinya adanya penundaan biaya gaji yang harus dibayar bulan Desember akan dibayar di bulan Januari. Adanya penundaan itu akan menyebabkan adanya hutang gaji di perusahaan, sehingga jurnal untuk mencatat adanya penundaan gaji bulan Desember yang akan dibayar di bulan Januari, jurnalnya adalah, kita masukkan dulu, tanggalnya tidak perlu ya, kita masukkan langsung, jurnalnya adalah wages and salaries expense pada expense payable. Nah, kenapa kita pakai expense payable? Karena di daftar akun hutang gaji tidak ada, tetapi kita gunakan utang biaya. Oke, untuk kode akunnya silakan disesuaikan. Besarnya nilai sisi debit dan sisi kredit kita ambil yang di dokumen yaitu Rp3.550.000. Oke, itu untuk yang bukti memo yang kedua. Sekarang kita masuk ke memo yang berikutnya, yaitu memo yang ketiga. Ada 2 poin juga di sini. Untuk bukti memo yang ketiga, yaitu dokumen nomor 23 di sini. Yang pertama, berisi informasi terkait bahwa karena pencatatan PPN income dan PPN outcome itu sesuai dengan faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut dapat segera ditutup, saldonya dipindahkan ke PPN payable. Nah, artinya di sini kita disuruh menutup saldo PPN income dan PPN outcome, kemudian selisih saldo keduanya kita bisa masukkan ke dalam PPN payable. Nah, sekarang kita masukkan dulu jurnalnya. Karena disuruh menutup saldo PPN income dan PPN outcome, maka kedua akunnya harus dibalik. Kita lihat di neraca saldo, kita lihat di sini bahwa untuk PPN income itu saldonya ada di sisi sebelah kredit. Sedangkan PPN income ada di sisi sebelah debit. Karena permintaan dari saldo PPN outcome dan PPN income ini ditutup nilai saldonya, maka ini harus kita balik. Pada saat kita mencatatkan dalam jurnal, PPN outcome yang di kredit jadi di debit, yang PPN income di debit kita pindah jadi di kredit. Kemudian selisih saldo keduanya kita akan catat ke PPN payable. Oke, jurnalnya berarti di sini akan masuk di jurnal penyusian, yaitu PPN outcome pada PPN income dan PPN payable. Kita masukkan saldo PPN outcome-nya dulu nanti ya. Kita lihat PPN outcome di sini saldonya adalah 81.610.000. Kita masukkan ke sisi debit ya karena ditutup saldonya. Kemudian PPN income-nya kita lihat di sini saldonya adalah 48.760.000. Kita masukkan ke sini. Nah, kemudian selisih antara PPN outcome dan PPN income, selisihnya ini kita masukkan ke PPN payable. Nah, setelah saya hitung selisih keduanya itu adalah Rp3.850.000. Oke, itu jurnal yang pertama untuk poin yang ketiga. Sekarang kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu nomor 2 yang kedua ini atau nomor 8, bahwa kita diminta untuk menghitung pajak penghasilan badan dengan ketentuan tarif terbaru yaitu sebesar 0,5% dari peredaran bruto. Bahwa peredaran bruto itu adalah PPA final bulan Desember adalah 0,5% dari penjualan bruto bulan Desember. Kemudian dari adanya perhitungan pajak ini, maka kita disuruh mencatat PPA ke dalam income tax expense dan income tax payable. Nah, untuk menghitung besarnya pajak penghasilan ini, kita lihat bahwa tarifnya ini dihitung dari peredaran bruto. Nah, untuk peredaran bruto sendiri, yaitu kita lihat di akun kode pendapatan. Kita lihat bahwa pendapatan operasional itu ada di kode 4. Kita lihat di kode 4, di sini ada 4 akun. Ya, ada sales retur, ada sales diskon, dan free collective. Nah, peredaran bruto itu adalah akumulasi seluruh saldo yang ada di kode 4. Bahwa saldo pendapatan itu normalnya di sisi kredit. Sedangkan apabila ada akun pendapatan saldonya ada di debit, maka itu disebut sebagai saldo kontra atau saldo yang mengurangi dari saldo normal. Sehingga karena bruto itu adalah akumulasi dari kode 4, ini kita jumlahkan. Nilai sales ini ditambah sales retur, dikurangi dengan sales retur, ditambah dengan free collective. Sehingga kalau kita hitung 0,5%, oke, 0,5% dari 0,5% dari itu berarti kalikan dengan pendapatan bruto, berarti nilai pendapatan atau sales ini dikurangi dengan sales retur ditambah dengan free collective. Ya, yang ini berarti
beban angkut penjualan. Maka didapatlah nilai sebesar Rp6.308.750. Dan inilah yang disebut dengan beban pajaknya. Nah, setelah kita sudah tahu berapa pajak penghasilan dari adanya peredaran bruto yaitu 6.308.760, maka nilai ini akan kita catat ke dalam jurnal penyesuaian. Jurnalnya sendiri untuk mencatat adanya perhitungan atau adanya beban pajak ini, tadi di sini diminta bahwa suruh mencatat ke dalam income tax expense dan income tax payable. Sehingga di sini kita masukkan ke dalam jurnal, di sisi debitnya income tax expense, kreditnya income tax payable. Masing-masing nilainya adalah sesuai dengan perhitungan tadi 0,5% dari peredaran itu didapat nilai sebesar 6.308.750 untuk sisi debit dan sisi kredit. Oke, itu jurnal penyesuaian dari UD Abadi. Saya rasa sudah tidak ada bukti memo lagi, berarti penyusunan jurnal penyesuaian untuk UD Abadi selesai. Setelah selesai, kita coba hitung sisi debit dan sisi kreditnya. Setelah di sini saya total, hasilnya adalah 102.393.750 untuk sisi debit dan sisi kredit. Oke, langkah terakhir setelah jurnal sudah selesai kita susun, langkah terakhir adalah kita akan coba buat rekapitulasi dari jurnal penyesuaian ini. Bahwa tujuan dibuatkan rekapitulasi itu adalah untuk mengelompokkan akun-akun yang muncul di sisi debit dan akun-akun yang muncul di sisi kredit. Oke, sekarang kita tandai dulu untuk akun-akun yang muncul di sisi sebelah debit. Kalau kita lihat di sini, ya di sini saya tandai akun-akun yang muncul di sisi sebelah debit. Ya, berarti yang ini. Nah, setelah kalian tandai seperti ini, baru silakan kalian susun akun-akun ini sesuai dari akun yang terkecil dengan sampai dengan akun yang terbesar. Setelah saya susun di sini hasilnya rekapitulasi untuk akun yang muncul di sisi sebelah debit, hasilnya kira-kira seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 akun muncul di sisi debit. Dan untuk sisi kreditnya berarti yang ini. Oke, setelah saya susun hasilnya untuk rekapitulasi akun yang muncul di sisi sebelah kredit itu adalah kira-kira hasilnya seperti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 akun. Oke, setelah itu baru kita masukkan nilai dari saldo akun-akun ini. Oke, sekarang kita masukkan yang 1/1400. Kita cari 1/1400 berarti yang ini. Itu kita masukkan saldonya 6.650. Lalu kedua 1/1600 berarti yang ini adalah 1.325.000. Lalu untuk 21.500 ini ya yang ini 81.610 atau 81.610.000. 61.400 itu adalah 700. Kemudian 61.500 ini 1.250. Lalu kemudian untuk yang 61.600 ini 1 juta. Lakukan seperti itu. Kira-kira setelah kalian masukkan rekap saldo dari akun-akun ini, kira-kira hasilnya seperti ini. Oke, setelah itu baru kalian jumlahkan debit dan kreditnya. Mestinya jumlah debit dan kredit ini sama dengan jumlah yang ada di jurnal penyesuaian. Seperti itu. Oke, itu untuk pembahasan terkait jurnal penyesuaian pada hari ini. Semoga ini bisa membantu. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan coba bahas terkait bagaimana cara menyusun neraca laju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.